Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadifatu Duratul Hikmah dengan NIM 0567383499. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi UT UBBJJ Semarang. Dengan ini saya akan memenuhi tugas 3 mata kuliah Public Speaking dengan berpublic speaking sebagai berikut. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana nih kabar kalian semua? Dipastikan selalu sehat dan bersemangat ya teman-teman. Di pagi yang cerah ini, di hadapan kalian semua, saya akan sedikit menyampaikan dan mengingatkan kepada kalian semua dan diri saya sendiri tentang pentingnya menjaga kesehatan mental pada era saat ini, di era digital seperti ini. Nah, bayangkan saja setiap kali kita membuka media sosial kita merasa atau kita melihat kehidupan orang lain itu dengan kehidupan yang mewah, kehidupan yang sukses, liburan sana sini, kita hati kecil kita merasa ingin seperti mereka. Pada saat itu berarti kalian itu sudah mulai tanpa disadari sudah membanding-bandingkan diri kalian itu, diri kita sendiri ini membandingkan dengan orang lain, orang yang ada di dalam media sosial itu. Dan kita merasa tidak cukup dengan kehidupan kita sehingga merasa kehilangan percaya diri pada diri kita, seperti itu. Teman-teman semua, inilah realita era digital. Penuh dengan koneksi tapi sering merasa kesepian. Menurut data WHO pada pandemi COVID yang lalu 2022 kalau tidak salah, tingkat kecemasan dan depresi di dunia meningkat hingga 25% kalau tidak salah, dan terutama di negeri kita ini, di negeri Indonesia. Di negara Indonesia, Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat 1 dari 10 remaja di Indonesia mengalami gejala gangguan mental seperti stres berat dan depresi. Bayangkan saja teman-teman, 1 dari 10 di negara kita sendiri. Perlu banyak kita sadari, kita harus mengurangi hal-hal seperti itu, dan kita harus menjaga dan bisa mengendalikan teknologi pada saat ini untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk ketergantungan, akan tetapi untuk suatu sebagai keseimbangan atau pelengkap di hidup kita, bukan dijadikan sebagai kebutuhan ataupun ketergantungan pada diri kita. Dan untuk mengurangi hal-hal ataupun rasa ketergantungan itu, kita harus mengurangi dengan beberapa upaya atau hal-hal yang bisa untuk mendorong diri kita mengurangi penggunaan media sosial tersebut. Yang pertama, kita sadari mulai dari kita menggunakan media sosial tersebut sebagai apa? Gunakanlah sebagai hal-hal yang positif. Seperti saat ini banyak yang bisa mencari uang dari media sosial, tapi akan tetapi kita tidak menggunakan media sosial ini ke hal-hal yang negatif seperti penyebaran hoax ataupun cyberbullying ya. Kita harus benar-benar memanfaatkan media sosial kita sebagai hal yang berharga atau hal yang positif bagi diri kita dan bagi orang lain yang bisa mengakses kita atau melihat kita. Yang kedua, kita batasi waktu bermain media sosial ini, tidak menggunakan media sosial 24/7 jam, enggak seperti itu. Maksudnya 20/7 ini 24 jam per 7 hari.
Berarti seminggu kita 24 jam, bayangkan seperti apa diri kita. Ketergantungan itukah? No. Kita bisa kendalikan diri kita sendiri. Dan mulai dari batasi waktu, itu kesadaran dari diri kita. Kita harus bisa mengendalikan itu. Yang ketiga, jangan ragu untuk mencari bantuan, informasi ataupun hal-hal yang mungkin kita belum tahu ya, dan kita kan kita mencarinya atau membutuhkannya di internet. Kita bisa mencari informasi dari sumber lain kecuali internet. Kita masih bisa, tidak perlu ragu, karena untuk kesehatan mental kita seperti itu, bukan menjadi suatu kelemahan ya kesehatan mental kita ini. Dan mungkin teman-teman sekalian, kesehatan mental ini sama pentingnya loh, kayak seperti menjaga fisik diri kita, seperti menjaga hati kita sendiri, badan kita sendiri, seperti itu. Mari kita gunakan teknologi ini sebagai alat bantu, seperti yang saya tadi katakan, alat bantu, alat untuk menyeimbangkan pada kehidupan kita, bukan sebagai ketergantungan pada kehidupan kita. Di tengah derasnya arus digital ini, kita harus tetap berhak merasa tenang, bahagia, seperti itu, sebagai selayaknya, sebagai seumumnya manusia di dunia ini. Tidak merasa harus ada dan wajib ada media sosial untuk diri kita. Kita melihat, boleh kita melihat dan berhak memainkan media sosial untuk diri kita, tapi tidak untuk ketergantungan ataupun kecanduan bagi diri kita. Itu akan menyebabkan tidak baiknya pada diri kita dan mental kita. Mungkin itu saja yang bisa dan dapat saya sampaikan. Mari menjadi dan jadikan Indonesia lebih maju tanpa adanya gangguan ataupun jiwa muda yang terganggu pada mentalnya. Mewujudkan Indonesia bergenerasi emas, bergenerasi gemilang untuk masa depan kita, untuk masa depan Indonesia kita yang cerah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.